ketika Tuhan hadir, harapan bersemi menari dalam gelap kita bermimpi. Hari baru menunggu kita melangkah, jejak bahagia di setiap arah, menggapai bintang di langit. Selamat pagi pemirsa renungan pagi My Salva. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Kita telah melewati tahun 2024 dan sekarang kita memasuki bulan pertama di tahun yang baru, tahun 2025. Oleh sebab itu, setelah kita menaikkan syukur kepada Tuhan atas semua berkat pemeliharaannya. Sejenak marilah kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami menaikkan syukur atas semua berkat, pengalaman dan perjalanan iman pada tahun yang lalu, dan sekarang kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat menjalani tahun baru, tahun 2025. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Kiranya kami menjalani tahun baru ini dengan selalu mengingat firman-Mu. Sebab firman-Mu itu pelita bagi langkah kaki kami dan terang untuk menerangi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara My Salva, renungan pagi ini berjudul Menyambut Tahun Baru dengan Iman. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dalam Yesaya 43, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka adalah bangsa yang telah mengalami kehilangan, kemudian mengalami pengungsian, mengalami kesusahan. Mereka dalam keadaan hancur tanpa harapan. Mereka mengalami kesulitan serta kehidupan yang tidak menentu karena pemberontakan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan pengharapan bahwa Allah mempedulikan mereka. Kalau kita membaca kitab Yesaya, maka kita menemukan ayat-ayat sebelumnya menceritakan bagaimana penyelamatan Tuhan kepada bangsa Israel di masa lalu. Bagaimanakah pertolongan Tuhan pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian bagaimanakah bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Tindakan-tindakan penyelamatan yang luar biasa, spektakuler, menjadikan pengalaman iman. Saudara-saudara, namun dalam ayat yang ke-18, 19, di sini kita diajak untuk mengalihkan, memberikan fokus dari masa lalu ke masa depan. Yesaya memberitakan bahwa tidak lama lagi Tuhan membebaskan umat-Nya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup baru. Saudara-saudara, bagi bangsa yang berada di pembuangan, ayat-ayat ini merupakan ayat pengharapan yang mendalam. Kata-kata yang meyakinkan bangsa Israel bahwa situasi mereka saat itu bukanlah akhir dari kisah mereka. Allah mengasihi, menolong, memulihkan mereka. Allah memberikan harapan kepada mereka. Pada ayat yang ke-19 merupakan ajakan untuk beriman, percaya kepada Tuhan. Panggilan untuk melihat hal yang baru yang sedang Allah kerjakan. Itu merupakan sebuah panggilan iman. Hal ini membutuhkan kepercayaan pada janji-janji Allah. Apakah bangsa Israel mau percaya?
Dan untuk kita, apakah kita mau percaya dengan janji-janjinya? Sekali lagi bahwa Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 merupakan pernyataan yang kuat tentang karya keselamatan dan pembaruan Allah yang sedang dikerjakan. Ayat ini juga mengingatkan kita agar kita berharap hanya kepada Allah saja. Ini merupakan sebuah pesan pengharapan yang mengajak kita untuk percaya kepada kuasa Allah yang berdaulat untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Haleluya. Nah, saudara-saudara, baik sejarah pembuangan Israel masa lalu atau dalam perjalanan kerohanian kita, ayat-ayat ini menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bekerja membuka jalan baru bagi umat-Nya. Kita telah meninggalkan tahun 2024 dan sekarang kita sudah menjalani tahun baru, tahun 2025. Tidak mungkin kita bisa mundur, masuk kembali ke tahun yang lama. Kita hanya berjalan maju di tahun 2025. Itu berarti kita hanya memiliki dua pilihan, saudara-saudara. Kita merindukan tahun yang dulu, tahun 2024 dengan segala pengalamannya, dan ataukah kita menjalani tahun 2025 dengan kepercayaan bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Saudara-saudara, di tahun yang lama, tahun 2024, masing-masing pengalaman kita berbeda. Ada suka, ada duka, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada kehidupan lama. Dan pada tahun baru ini, saudara-saudara, mari kita mengambil keputusan iman. Sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 19 tadi, saudara-saudara, bahwa Allah memberikan jalan di padang gurun. Dia juga memberikan sungai-sungai di padang belantara. Itu artinya, saudara-saudara, kalaupun kita menjalani kehidupan seperti di padang gurun, yang suatu keadaan yang sengsara, sulit, menderita. Saudara-saudara bisa membayangkan kan bagaimana kehidupan di padang gurun? Tetapi dalam ayat ini juga, saudara-saudara, Dia juga berikan sungai-sungai di padang belantara. Itu artinya ada kehidupan, ada air, ada pengharapan, ada kesejukan. Itu berarti ada sebuah pemeliharaan meskipun kehidupan ini sulit. Bukankah ini cara yang ajaib, cara yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimanapun juga pengalaman hidup kita, saudara-saudara, yang tidak baik, manusia lama, tinggalkanlah kecemasan, kekhawatiran. Saudara-saudara, gantikan dengan iman. Menjalani tahun 2025 dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan menyertai kita. Bahwa Tuhan mempedulikan kita. Dia memberikan jaminan, percayai janji-janjinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Menjalani tahun baru ini, saudara-saudara, mari lebih lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencari yang terutama, yaitu kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa penyertaan Tuhan. Luar biasa janji-janji Tuhan bahwa Dia tidak
meninggalkan kita. Oleh sebab itu, maukah kita melupakan masa lalu dan menjelang hari esok dengan penuh iman kita menjalaninya, bahwa Tuhan Yesus memelihara, menolong, dan memberkati kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita menjalani tahun 2025 dengan iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat merasakan dan menikmati kehidupan yang penuh harapan. Sekali lagi saudara-saudara, Tuhan sanggup mengubahkan pedang belantara, kesulitan, tantangan, itu menjadi berkat buat kita. Tuhan memberikan sungai-sungai kesejukan, sungai-sungai berkat untuk kita. Yakini, percayai bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak meninggalkan kita. Mari kita jalani tahun 2025 dengan iman yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya doa kita seperti pada buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 404. Tuhan, di tangan-Mu semua kuletakkan. Segenap waktu dan hidupku padamu kuserahkan. Di tahun yang baru, Tuhan memimpinku. Jika datang kesusahan, ku pegang tangan-Mu. Di tahun yang baru, ku tak akan takut, karena Tuhan memeliharaku sepanjang hidupku. Di tahun yang baru, biarlah tangan-Mu yang terluka karena dosaku mengantarku selalu, membimbingku selalu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan hadir, harapan bersemi menari dalam gelap kita bermimpi. Hari baru menunggu kita melangkah, jejak bahagia di setiap arah. Menggapai bintang di langit luas, dengan hati kita berjalan tak lepas. Setiap detik menjadi kenangan, penuh cinta damai dalam genggaman. Semoga keberkahan selalu menyertai Jemaat Kops 4 Surabaya. Kebahagiaan di dalam hati menyongsong masa depan ceria. Matahari terbit dengan senyuman, menerangi jalan kita bersama. Kesuksesan ada di depan melangkah, dengan usaha kita raih semua. Menggapai bintang di langit luas, dengan hati kita berjalan tak lepas. Setiap detik menjadi kenangan, penuh cinta damai dalam genggaman. Semoga keberkahan selalu menyertai Jemaat Kops 4 Surabaya. Kebahagiaan di dalam hati menyongsong masa depan ceria. Matahari terbit dengan senyuman, menerangi jalan kita bersama. Kebahagiaan di dalam hati menyongsong masa depan ceria. Di setiap saat kita berdoa, tahun baru ini membawa asa. Dengan percaya kita melangkah, bersama kita tak kenal lelah. Aku kata tak kenal lelah.
Bila berkedip harapan bersenyuman menerangi jalan kita bersama. Kesuksesan ada di depan mata, dengan usaha kita raih semua. Di setiap saat kita berdoa, tahun baru ini membawa asa. Dengan percaya kita melangkah, bersama kita tak kenal lelah. Bersama kita tak kenal lelah. Di setiap saat kita berdoa, tahun baru ini membawa asa. Dengan percaya kita melangkah, bersama kita tak kenal lelah. Di setiap saat kita berdoa, tahun baru ini membawa asa. Dengan percaya kita melangkah, bersama kita tak kenal lelah.